Saraf kranial yang pertama yaitu saraf kranial olfaktori. Saraf olfaktori berperan dalam penciuman atau penghidup. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada. Pengujian saraf kranial olfaktori ini, profesional bidang kesehatan dapat menguji fungsi saraf olfaktori 1 dengan meminta pasien menutup mata mereka dan menutup satu lubang pada suatu waktu agar mereka bernapas keluar melalui hidung mereka sambil menempatkan aroma di bawah lubang hidung dan membuat mereka bernapas. Saraf kranial yang kedua yaitu saraf kranial optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata lainnya. Saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Pengujian saraf ini, seorang ahli kesehatan akan sering menguji fungsi saraf optik 2 dengan menanyakan apakah pasien dapat melihat. Yang ketiga yaitu saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi otot serta respon pupil mata, serta saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek. Pengujian saraf kranial ini dilakukan dengan memindahkan cahaya di depan pupil pasien dan sisi lateral dan tahan selama 6 detik. Saraf kranial yang keempat yaitu saraf kranial troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Pengujian saraf kranial ini dilakukan melalui H-pattern di mana profesional perawatan kesehatan akan meminta pasien untuk mengikuti objek yang tidak lebih besar dari 2 inci. Kranial yang kelima yaitu saraf kranial trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Pengujian saraf trigeminal termaksud pengujian nyeri dan sentuhan ringan sepanjang ophthalmic, kerang atas, serta saraf mandibular, saraf kranial. Saraf kranial yang keenam yaitu saraf kranial abdusen. Saraf kranial abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot dan melirik. Pengujian saraf kranial ini dilakukan melalui H-pattern, di mana profesional perawatan kesehatan akan meminta pasien untuk mengikuti objek yang tidak lebih besar dari 2 inci. 7. Saraf kranial fasialis. Seperti saraf trigeminal, saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Ya teman-teman dapat lihat gambar di atas ini. Pengujian. Seorang profesional kesehatan akan menguji saraf wajah awalnya dengan meminta pasien untuk meniru atau mengikuti instruksi khusus untuk membuat ekspresi wajah tertentu. 8. Saraf kranial vestibulokoklear. Ya teman-teman dapat melihat gambar di atas ini. Pengujian. Menguji saraf vestibulokoklear untuk difungsi umumnya melibatkan pemeriksaan otoskopik. Tes awal yang menentukan apakah pasien dapat mendengar sama pada kedua sisi. Tes Weber, tes untuk lateralisasi Garputala 25H2 yang ditempatkan di atas pasien kepala. 9. Kranial glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Ya teman-teman dapat melihat gambar di atas ini. Pengujian. Untuk nervus glosopharyngeal dapat mencakup refleks muntah di mana CN1X menyediakan busur aferan sensoris dan CN menyediakan busur eferen motorik sekitar
20% pasien memiliki refleks muntah minimal atau tidak ada. Saraf kranial ke-10 yaitu vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Pengujian untuk nervus glossopharyngeal yang ke-9 dan nervus yang ke-10 dapat mencakup refleks muntah, di mana CN9 menyediakan busur eferen atau sensorik dan CN10 menyediakan eferen atau motorik. Sekitar 20% pasien memiliki refleks muntah minimal atau tidak ada. Yang ke-11, saraf kranial aksesorius. Aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dan otot leher. Otot inilah yang dapat mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Pengujian untuk saraf aksesorius dapat termaksud tes kekuatan SCM pasien dengan tanda-tanda dan gejala klinis karena lesi di nervus aksesoris akan mengalami kesulitan membalikkan kepala